Sobat BSJD dimanapun berada, salam sejahtera dan juga selamat pagi bagi kita sekalian pada saat ini. Dengan penuh ungkapan syukur dan sukacita, saya Vikaris Krisdiana Saisataina yang melayani di Jemaat GKI Panarung, Resort Pahandut Palangkaraya Hilir akan bersama-sama melayani Bapak Ibu Saudara sekalian dalam perenungan pada pagi hari ini. Renungan bagi kita pada saat ini saya ambil dari Yosua pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Dan saya akan membacakan ayatnya 10 dan juga ayat yang ke-11 saja. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Ferisi, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, Sobat BSJD yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini saya berikan judul, kita punya Tuhan yang luar biasa. Baik, kalau Bapak Ibu pernah menonton film superhero seperti Superman, Spiderman, Transforman, Avatar, dan lain sebagainya. Dalam film superhero itu pasti memiliki tokoh-tokoh yang sangat luar biasa, dan secara khusus pasti akan memiliki tokoh atau pemeran utamanya. Pemeran utama ini biasanya mempunyai kekuatan super yang mampu mengalahkan berbagai macam kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang jahat yang ingin menyiksa, yang ingin memberantas orang-orang lemah. Biasanya si tokoh utama ini akan membantu untuk melawan kejahatan tersebut. Namun semuanya itu sebenarnya adalah ilusi yang membuat penonton dapat berkhayal bahwa di antara tokoh superhero-nya itu memiliki peran yang luar biasa. Ya, sangat berbeda dengan catatan sejarah yang ditulis dalam Alkitab. Secara khusus dalam kitab Yosua yang kita renungkan pada saat ini. Diceritakan bahwa kita memiliki superhero yang luar biasa. Superhero buat bangsa Israel adalah Allah itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini menceritakan bahwa Israel harus menghadapi bangsa-bangsa yang kuat dan perkasa. Bangsa-bangsa yang kuat dan perkasa itu antara lain orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Ferisi, orang Girgasi, orang Amori, orang Yebus. Nah, wajar kalau orang Israel pada saat itu merasa takut. Mereka merasa tawar diri. Mereka merasa kecil ketika harus menghadapi bangsa-bangsa yang kuat dan perkasa. Sehingga wajar jikalau mereka merasa takut. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini diperlihatkan bahwa Allah memakai Yosua untuk mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka punya Allah yang luar biasa, memiliki peran penting dalam kehidupan bangsa Israel. Allah yang dapat melakukan perbuatan ajaib di antara mereka atau di tengah-tengah mereka, sehingga mereka jangan takut untuk menghadapi bangsa-bangsa yang kuat dan perkasa sekalipun. Mereka harus menempatkan tabut perjanjian di depan. Mereka harus melangkah maju. Mereka harus taat dan setia. Bahkan mereka diminta untuk fokus hanya kepada Tuhan yang menuntun mereka melalui tabut perjanjian itu, bukan kepada bangsa-bangsa yang kuat dan menakutkan itu. Allah ingin agar bangsa Israel pada saat itu hanya fokus kepada Tuhan Allah yang punya kendali penuh atas kehidupan mereka.
Tuhan mengingatkan bahwa di balik kekuasaan bangsa-bangsa pada saat itu ada kekuasaan Tuhan, ada hal yang luar biasa dalam Tuhan yang mampu untuk menaklukkan bangsa-bangsa itu. Sehingga bangsa-bangsa Israel pada saat itu diminta untuk tetap fokus dan mengandalkan Tuhan di dalam berbagai macam persoalan yang mereka hadapi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kunci keberhasilan adalah taat dan mengikuti tuntunan daripada Tuhan itu sendiri. Saat ini Tuhan juga melakukan hal yang sama, yaitu hendak menuntun kita sebagai orang-orang percaya di dalam Tuhan. Ketika kita diperhadapkan dengan persoalan dalam kehidupan yang sangat sulit, kita diminta agar tetap fokus hanya kepada Tuhan, tidak fokus kepada permasalahan yang terjadi. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, kita punya superhero yang sangat luar biasa, yaitu Tuhan Allah yang mampu untuk menghadapi berbagai macam persoalan dalam kehidupan kita. Jadi apapun persoalan yang dihadapi oleh Bapak Ibu Saudara sekalian pada saat ini, terus andalkan Tuhan. Fokus saja kepada Tuhan yang adalah superhero yang luar biasa, yang bisa menyelamatkan, bisa memberikan kita kelegaan dalam kehidupan ini. Seperti bangsa Israel yang awalnya mereka merasa tidak mungkin untuk melalui bangsa-bangsa yang kuat, bahkan dikatakan mereka harus melalui sungai Yordan. Tetapi mereka diperbolehkan Tuhan untuk melewati itu semua. Bahkan dicatat dalam Yosua pasal 3 ayat 15 sampai dengan ayat 16. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir ketika bangsa Israel melaluinya. Itu merupakan tanda dan juga bukti bahwa Allah boleh menyertai dan memberkati bangsa Israel. Walaupun mustahil untuk mereka, tapi memang nyata bagi Tuhan untuk melakukan segala sesuatu. Jika Tuhan berkehendak atas setiap hal yang boleh kita lalui, maka Tuhan pula akan campur tangan menolong kita untuk dapat melalui semuanya itu. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menguatkan kita. Ketika kita punya masalah, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya superhero yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menolong kita dan memampukan kita menjalani kehidupan hari lepas hari. Amin. Mari kita bersatu dalam doa kita berdoa. Kami bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur punya superhero yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami boleh mengandalkan Tuhan secara penuh ketika kami menghadapi berbagai macam persoalan dalam kehidupan kami. Kami sadar bahwa jikalau kami manusia melangkah sendiri, kami tidaklah mampu. Tapi kami harus mengandalkan Engkau Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang dapat menolong, Tuhan yang dapat memberikan kami solusi dan jalan keluar untuk dapat menyelesaikan setiap permasalahan. Layaknya Tuhan menolong dan memberkati bangsa Israel pada saat itu. Diberkatilah kami sekalian dimanapun berada, dan diberkatilah kami sekalian yang boleh mendengarkan firman Tuhan ini, agar kami boleh menjadi pelaku firman yang Tuhan yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Diberkatilah kami di sepanjang hari ini, agar kami boleh dimampukan untuk menjalani setiap tugas, tanggung jawab, dan aktivitas kami, sehingga kami boleh menghasilkan segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan ini. Diberkatilah kami ya Tuhan. Kami serahkan doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih karena Bapak Ibu telah setia untuk bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Sampai berjumpa lagi di episode berikutnya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Shalom.